Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Astuti. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosliana Mutmainah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang dasar hukum, hakikat ibadah, dan hikmah ibadah. Dasar hukum ibadah atau dalil perintah pelaksanaan ibadah adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam sebetulnya tidak bertujuan untuk menyembah Tuhan sebagaimana yang memang pada agama-agama primitif, melainkan sebagai rasa syukur dan nikmat atas karunia Allah terhadap hamba-hambanya. Adapun ayat-ayat yang memerintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah adalah Quran surat Yasin ayat 60, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Quran surat An-Nahl ayat 36, Quran surat Al-Anbiya ayat 25 serta ayat 92. Diutusnya para rasul adalah untuk menyampaikan syariat dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, juga agar mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan serta dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, hukum-hukum ibadah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum melaksanakan ibadah itu ada 5. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah perintah yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Contohnya seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua ada sunat, yang apabila perintah Allah ketika kita mengerjakan akan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan maka tidak apa-apa. Contohnya seperti itikaf, sedekah, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Yang ketiga ada haram, yakni apabila perintah tersebut ketika dilaksanakan akan berdosa dan ketika ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Contohnya seperti zina, merampok, membunuh, dan sebagainya. Yang keempat ada makruh, yaitu suatu perintah yang apabila dikerjakan tidak apa-apa dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Contohnya seperti merokok, memakan bawang, jengkol, ketai, dan sebagainya. Yang kelima ada mubah, yakni boleh. Contohnya seperti makan, minum, memilih warna baju, tertawa, dan sebagainya. Ibadah juga ada 2, ya. Yang pertama yaitu ada ibadah pokok yang dalam kajian usul fikih itu dinamakan dengan hukum wajib. Nah, hukum wajib baik itu fardu ain atau wajib ain maupun wajib kifayah. Yang kedua yakni ada hukum tambahan yang biasa disebut dalam usul fikih yaitu dengan sebutan hukum sunat, baik sunat muakkad maupun sunat mutlak. Ibadah juga terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, serta ibadah anggota badan. Rasa khauf, mahabbah, tawakal itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan sholat, zakat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan fisik serta hati. Juga masih banyak contoh-contoh ibadah lain yang berkaitan dengan hati juga fisik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata hanya untuk melaksanakan syariat, yakni menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan ibadah mereka, tetapi mereka lah yang membutuhkan karena atas ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang tidak melaksanakan syariat tersebut, tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah menggolongkan orang-orang tersebut kepada orang-orang yang sombong.
Hikmah ibadah. Ibadah adalah perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba Allah di dunia, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebab di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang semestinya diketahui oleh hambanya. Hikmah-hikmah tersebut sebagai berikut. Satu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik, baik itu syirik apapun yang bersifat menyekutukan Allah pasti akan ditinggalkannya. Yang kedua yaitu memiliki ketakwaan yang kuat. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai suatu kewajiban, ada kalanya muncul ketidakikhlasan terpaksa dan ketakutan balasan pelanggaran karena tidak menjalankan kewajiban. Senantiasa terhindar dari perbuatan maksiat juga. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang di sekitarnya. Yang keempat yaitu selalu berbagi dengan orang lain atau tidak kikir. Hikmah ibadah juga yaitu harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin maupun zahir. Adapun hakikat ibadah yaitu 1. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Kelima, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, ada takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangannya, sebab dengan cara tersebut tujuan hidupnya akan terwujud. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.